wabarakatuh. Baik, salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma wa ala barik ali alaihi. Sayyidina Allahumma Muhammad. sholli wa sallim. Dengan Ibu siapa dari mana? Saya hamba Allah dari Bogor, Buya. Baik, silakan bisa langsung bertanya kepada Buya, Bu. Buya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya, para santri dan semuanya selalu sehat dan dalam Amin. lindungan Allah Subhanahu wa taala, Buya. Amin. Saya pendengar Buya setiap hari, Buya. Masya Allah, terima kasih, doakan. Buya, ini di luar tema, Buya. Saya kan? Begini, Buya. Waktu itu saya dan suami sedang bertengkar. Lalu suami mengatakan kepada saya, begini kalimatnya, Buya. Kamu jatuh 1, 2, 3 terserahlah. Kalimat ini tidak ada kata talak atau cerai, Buya. Bagaimana hukumnya, Buya? Baik. Terus yang kedua, Buya, begini, Buya. Suami pernah juga mengatakan, apakah kalimat ini, Buya? Saya sebutkan, Buya, boleh? Silakan, bukannya tidak. Buka app boleh. Iya, Buya, maaf, Buya. Anggaplah kamu sudah talak 1. Apakah ini kalimat termasuk talak, Buya? Baik. Soalnya waktu itu suami tidak bermaksud menjatuhkan talak. Suami hanya mau mengajak saya diskusi dan berpikir saja, Buya. Baik. Boleh satu lagi, Buya? Maaf, Buya. Silakan, ayo. Oh iya, Buya. Makasih, Buya. Bagaimana, Buya, hukumnya? Apa boleh menjatuhkan talak sarih berdasarkan kasus talak kinayah yang setahun lalu? Karena saya ini was-was dan terus menanyakan apa niat suami waktu itu. Padahal suami sudah bilang tidak ada niat untuk bercerai dan sudah lupa, Buya, niatnya karena sudah lama. Begini, Buya, bunyinya ini baru kemarin. Ya sudah, abang jatuhkan talak 1. Talak ini berdasarkan talak kinayah setahun yang lalu ya, Bu, supaya kamu tidak was-was lagi ke depannya. Baik. Ya, begini, Buya. Masya Allah. Terima Ya, kasih banyak, Buya. sama-sama. Semoga Buya sehat selalu, Buya. Sama-sama. Amin, amin. Baik. Talak memang ada 2. Yang pertama adalah talak kinayah. Kinayah itu adalah secara zahir maknanya tidak mengarah kepada perceraian yang sesungguhnya. Bisa diartikan dengan makna yang lain, itu namanya kinayah. Selagi seperti itu, maka tidak akan dianggap sebuah perceraian kecuali laki-laki yang mengucapkan kalimat tersebut melintaskan niat di dalam hatinya untuk mencerai. Kalau ada seorang suami mengatakan, engkau jatuh 1, 2, 3 terserah itu. Ya, mu jatuh dari tangga barangkali waktu Anda ngomong di atas meja. Anda mungkin bagaimana? Maksudnya apa? Ditanyakan dulu, apanya jatuh dari apa? Apakah mungkin istrinya lagi berbisnis atau bagaimana? Anda jatuh? Nah, ini perlu ditanyakan. Kalau sang suami mengatakan, ya jatuh cerai, berarti itu pun juga belum. Itu hanya menawarkan saja, kalau mau terserah. Itu juga tidak dianggap sebagai sebuah perceraian. Karena hanya mengatakan, ya terserah kamu. Nah, ini terserah ini bukan sebuah perceraian. Jadi seperti itu, yang pertama. Yang kedua adalah tadi apa? Suami berkata, anggaplah kamu sudah talak 1. Tapi suami Gimana? Tapi suami gak bermaksud talak. Anggaplah Kamu sudah talak 1. Anggaplah kamu sudah talak 1. Itu belum juga. Karena apa? Barangkali ini sebetulnya kami ingin menjawab ini setelah nasihat ya. Terlambat nasihat dulu sebenarnya. Enggak perlulah hidup kayak begitu. Artinya dalam rumah tangga itu, kalau sering dihiasi dengan isyarat-isyarat cerai, itu adalah rumah tangga Anda enggak sehat. Bisa saja istri yang keras kepala atau suami keras kepala. Tidak ada damai di dalamnya. Hidup rumah tangga kok seperti itu. Saya sedih kalau ada. Itu kan sudah berapa kali itu. Dalam kisah itu dia 3 tahun yang lalu, setahun yang kedua. Kenapa harus pakai cerai? Dikit-dikit mengancam cerai, isyarat-isyarat ke arah perceraian. Apa sih hidup kok seperti itu? Hidup itu harus indah dong. Menata manage hati Anda sendiri. Itu adalah istri, itu suami. Kenapa kok kita menahan emosi saja kok susah dan sebagainya. Ini kalau sudah di dalam rumah tangga itu sering diwarnai dengan keraguan-keraguan tentang perceraian, sebenarnya sudah nggak sehat.
Istri dikit minta cerai, suami nggak sehat itu. Maka bisa dikatakan bukan cerdas deh begitu. Selesaikan dengan baik. Hindari kalimat semacam itu. Sehingga jangan sampai Anda fokus kepada masalah kalimat cerai atau bukan cerai, tapi Anda fokus dengan permasalahan apa yang terjadi selama ini. Berubah dong gitu. Menyesal tapi nggak berubah, menyesal nggak berubah, itu nggak dibenarkan. Baik. Kemudian tadi yang kedua adalah mengatakan bahwasanya ya anggap saja. Nah, namanya anggap saja ini benar enggak? Anggap saja cerai satu, maksudnya apa? Anggap saja kalau seorang istri sudah dicerai satu, anggap saja. Berarti tidak boleh. Tidak tahu keterusannya seperti apa. Tidak juga masuk di dalam perceraian yang. Karena anggap saja itu, menganggap saja. Nah, suaminya mengucapkan yang menganggap suami istrinya. Suaminya tidak menganggap. Yang ketiga adalah jika seorang suami mengatakan bahasanya engkau telah aku cerai satu berdasarkan kinayah dulu. Berarti kinayah dulu jadi benar, dihitung cerainya dari yang dulu. Karena apa? Wong dulu sudah kinayah, makanya nggak usahlah ke belakang. Kini maksudnya. Kalau dulu nggak ingat sudah selesai. Jangan dipikirin. Dulu saya niat atau enggak? Niat atau enggak? Niat atau enggak? Nanti was-was cerai lagi. Ada kan was-was sekarang, was-was akidah, was-was wudu, was-was najis, was-was ini, was-was cerai. Ini repot was-was cerai. Setiap ini banyak. Saya kayak, Buya hati saya mau cerai. Ya enggak cerai loh. Saya ngomong begini tadi, istriku keluar sana dulu. Apa cerai loh? Ente ngusung ngapain? Iya Buya, saya mau kamar mandi duluan, itu sudah suruh keluar. Ya suruh keluar aja kok cerai. Jadi kadang-kadang orang was-was itu, was-was. Enggak, jangan kena was-was itu. Jadi kalau itu adalah di tahun yang lalu tidak teringat niatnya, ya sudah selesai. Tidak teringat niatnya, lupa, ya sudah selesai. Kemudian mencerai saat ini dibangun atas niat yang lalu, dia harus ingat waktu itu niat atau enggak. Kalau waktu itu tidak niat, ya enggak jatuh. Didasarkan pada sesuatu yang enggak jatuh, cerai kok. Misalnya seorang suami tidak pernah mencerai. Ya sudah cerai satu berdasarkan cerai tahun yang lalu. Tahun lalu tidak pernah mencerai. Nah, tidak jatuh cerai. Jika kembali kepada tolak kinayah tahun lalu adalah memang benar dengan niatnya, ya jatuh. Kalau tidak, ya sudah, jangan dipikirin. Baik. Sudah seperti itu, intinya Anda jangan kena was-was. Mestinya bermesraan, mau ketemu suami, was-was terus, was-was terus, was-was terus. Mana keindahan setelah itu, ya? Dan tolong segera diberesin penyakit keindahan dalam rumah tangga itu yang mengarah kepada perceraian dan sebagainya. Segera selesaikan, jangan biarkan begitu terus. Maka hidup tidak akan indah. Suami, hei para suami, jangan gampang mengucapkan kalimat cerai. Hei istri, jangan mudah meminta cerai. Akan tapi permasalahan dalam hidup rumah tangga selalu ada. Selalu ada, selalu ada. Kita hidup di dunia, baru nanti kalau di surga Anda nggak punya masalah lagi. Tinggal bagaimana cara menyelesaikannya. Kadang itu irama Allah buat untuk seorang hamba yang saling mencintai, dibuat sedikit permasalahan agar nanti setelah damai seperti pengantin baru lagi. Seperti itu seharusnya. Jangan permasalahan diselesaikan dengan permasalahan, diselesaikan dengan permasalahan, nggak ada selesainya. Naudzubillah. Sudah itu anaknya 9. Ini kan orang serba membingungkan ini. Ribut terus anaknya banyak. Tidak begitu. Harus indah hidup insyaallah. Semoga Allah memberikan segala kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.